Udah nyampe ke sana, alhamdulillah ya Allah, kok saya bisa terbang begini, saya bisa nyebrang. Terus si barang itu tuh langsung dikantongin lagi jalan. Udah berapa jam kemudian di depan tuh ngeliat ada yang berdiri, Pak, mulai masuk kampung lagi, kedengaran suara azan subuh. Itu si bule itu ngeliat singkong tuh, yang mungkin siangnya udah makan tuh ya, kurang nafsu ya, kurang nafsu. Sama si abah itu tuh dikasih kopi, kasih singkong rebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang kelanjutan dari kisah cucu Tuan Tanah. Untuk lebih jelasnya, untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Silahkan Ki untuk mulai bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan cerita kemarin. Kemarin tuh si anak itu minta makan tuh sama orang-orang di sawah tuh. Dikasihnya tuh dibukanya di piring atau dibukanya di apa itu, dikasih makannya tuh di daun pisang ya, di daun pisang. Dikasih makan, udah gitu masih makan, ada lawannya seperti ikan asin, sambal, lalap. Terus si anak itu tuh dia makannya tuh dengan lahapnya dikarenakan lapar. Makan, diliatin sama orang-orang yang lagi panen itu tuh, diliatin tuh ada yang berbisik. Itu anak kayak lagi kayak kelaparan begitu, mungkin perjalanan jauh atau waktu gimana, itu anakku lapar banget. Dia asik tuh makan, terus anak itu makan. Dia tuh mau nambah tuh, kayaknya tuh mengeluh. Cuman si anak itu ngeliatin aja dari bakul itu lah. Nasinya tuh ditaruh di bakul, liatin aja anak itu duduk di bakul. Terus ada ibu-ibu yang ngerti, tuh tambah lagi, kasih lagi, kasihan tuh, kasihan masih lapar. Tuh ada ya tuh sama yang laki-laki ya agak tuaan. Terus diambil lagi, dimasukin ya sekitar dua cukil lah, dua cukil gitu dimasukin. Terus si anak itu tuh gak berpikir panjang, langsung dimakan lagi sampai lahap. Udah makan gitu tuh dia duduk termenung, mungkin merasakan perutnya kenyang atau gimana ya, kurang tahu ya. Duduk ya, terus ditawarin rokok sama laki-laki itu tuh. Kamu mau ngerokok enggak? Enggak mau rokok, enggak doyan katanya. Enak, nih rokoknya enak. Ini udah nggak usah, ini nggak apa-apa, udah ngerokok. Enggak mau, nggak enak. Udah coba aja. Terus si anak itu tuh diam aja merenung. Terus sama si orang laki-laki itu diambilin rokok satu, terus dibakar, dikasih. Nih kalau mau ngerokok saya dikasih.
Terus sama si anak rondo itu tuh si rokok itu diambil, diisap langsung batuknya, ampun itu batuk sampai ngiler batuk. Langsung dibuang, emang waktu batuk itu tuh diketawain sama orang-orang tuh, diketawain, ketawanya kedengarannya tuh enak banget, nikmat itu kedengarannya, lagi ngetawain anak itu lagi batuk tuh. Dikasih minum, udah dikasih minum, terus anak itu tuh ngomong lagi, Mang, Bi, terima kasih, saya udah dikasih makan, udah kenyang. Emang kamu mau kemana? Gak tahu, Mang, gak tahu, Bi, saya mau, gak tahu, pokoknya saya sih mau jalan aja. Iya, kamu kan ini masih capek ya, udah tiduran aja dulu di sana tuh, ada gubuk atau. Enggak lah, insya Allah, terima kasih, udah siang melanjutkan perjalanan. Ya, kamu tujuannya kemana? Nggak tahu. Tuh ada yang orang yang agak tua gitu, dia ngambil dari kantongnya tuh, ya semacam uang logam lah, uang logam. Kalau nggak ada itu tuh, dikasihnya tuh 5 perak, 5 rupiah. Ditolak sih sama situ tuh, nggak usah Mang, saya ini udah dikasih makan, udah dikasih apa, udah nggak usah, ini buat jajan di jalan, buat beli air. Nggak usah, terima kasih. Udah Mang, bisa, terima kasih udah dikasih makan, katanya tuh. Udah gitu, udah pamitan, udah salam sama orang-orang di situ, salam sampai cium tangan segala. Yang lanjutin perjalanan, lanjutnya tuh terus dari sawah itu tuh terus makin lama semakin deket, makin siang, masuk ke perkampungan. Di perkampungan itu tuh sama anak-anak kecil tuh dilaledek sama anak-anak kecil situ tuh. Orang bule gila, anak bule gila. Wah, itu selalu terus habis jalan-jalan tuh dilaledek sama anak-anak. Kadang-kadang dilemparin sama batu atau sama apa, kadang-kadang kesendat sama anak-anak tuh diledek. Bule gila itu. Ya si anak itu tuh acuh aja, dia nggak hiraukan tuh sama dilaledek sama anak-anak tuh, nggak dihiraukan. Jalan makin lama makin jauh. Udah nyampe ke jalan aspal, dia tuh berpikir juga mau kemana, kalau ke sana tahu kemana arahnya, kalau ke sana tahu kemana arahnya. Dari situ tuh langsung nyebrang jalan. Kalau dulu tuh jarang kendaraan dulu tuh, jarang nyebrang aja jalan entah beberapa meter di situ, beberapa puluh meter, ya sekitar 200 meter lah. Di situ ada pertigaan, yang satunya ke arah kanan, satu ke arah kiri, ya satunya lurus. Terus si anak itu tuh ngambil, dia berpikir dalam pikirannya tuh, dalam hatinya, apa saya ke kanan, apakah saya ke kiri, atau saya ke lurus. Dia tuh merenung aja, udah berpikir begitu, itu dapat kesimpulan, dia langsung lurus, ambil lurus terus jalan lewat hutan jati. Di situ banyak hutan jati, di situ banyak monyet, kera, binatang masih banyak dulu tuh. Sejalan-jalan tuh dia celinguk, malah sambil. Jadi si anak itu kayak ada pikiran penyesalan, kayak si dalam pikiran artinya tuh mau pulang arahnya kemana. Jadi nggak tahu jalannya arah pulang tuh. Masalahnya waktu tadi tuh masuknya daerah pinggiran, daerah hutan, daerah kampung, bukan jalan aspal. Terus dia tuh lanjut jalan aspal tuh, tapi tuh
masih sepi dulu tuh, masih sepi, jarang orang lewat, jarang orang lewat jalan. Makin siang kedengaran duhur, suara adzan duhur kedengaran samar-samar. Si anak bule itu, si Londo itu terus jalan. Tujuan arahnya sih tadi ke arah suara adzan, jalan. Tahu berapa menit, tahu berapa jamnya, dan nyampe ke satu kampung. Begitu masuk ke daerah kampung, di situ anak-anak, banyak anak-anak. Tuh anak-anak tuh pada ngeliat tuh, memandang masih Londo itu, sama si bule itu memandang. Malah tuh dibilang sama anak-anak itu, si bule gila gitu tuh. Tapi sih itu tuh nggak harus, biasa aja, santai jalan. Udah nyampe di depan masjid, dia mau masuk ke masjid, terus ada orang keluar. Hei, mau ngapain kamu kesini? Dasar lu orang kafir, mau ngapain kesini? Udah sono ngapain? Enggak mang, kata si anak itu tuh, mang saya mau sholat duhur. Nggak mungkin, kamu kan keturunan kafir, udah ke sono, selalu diusir. Terus ada yang datang, jangan begitu sama orang, dia kan seenggaknya si anak itu kesini mungkin dia punya niat mau ibadah atau mau apa, janganlah diganggu. Mungkin dia karena kulitnya bule atau gitu, mungkin dia kan kepercayaan seperti kita kata yang tadi itu, yang satunya. Terus yang satunya itu yang tadi ditegur tuh, oh maaf Pak Ustadz, maaf, itu kan orang kafir kalau begitu kan penjajah. Iya emang dulu penjajah, tapi sekarang kan udah merdeka. Mungkin ini anak mungkin mau sholat ya atau mau apa nggak tahu, udah biarin nanti kita liatin aja gimana kelakuannya. Kalau di sini merugikan si anak itu boleh kita usir atau gimana, nggak masalah, itu kan liatin aja. Terus si anak itu tuh mendekatin sama yang tadi disebut Ustadz, dia cium tangan. Terus ditanya sama si Ustadz tuh, kamu sebenarnya kesini mau apa? Enggak Pak, saya kesini itu mau sholat. Emang kamu agamanya apa? Saya itu agama Islam. Orang tua kamu gimana? Nggak tahu kalau orang tua mah. Kalau orang tua saya sih nggak tahu agamanya apa. Oh begitu, kalau ya kamu bener kalau mau sholat udah kesana aja. Tempat wudhu kesana, kamar mandi. Sekalian mandi, kamu tuh badannya udah kotor, bajunya kotor, kalau bawa kamu salin sekalian. Iya Pak Ustadz. Terus si bule itu lari ke kamar mandi bebersih. Ya mungkin dikarenakan anak kecil ya. Dia mandinya asal-asalan, nggak bawa pakai sabun atau gimana, nggak. Udah mandi, udah mandi itu langsung ganti baju, ganti pakaian, ganti celana, langsung abdas. Itu si Ustadz tuh memperhatikan si Ustadz tuh, yang ngeliatin aja dari kejauhan tuh. Udah abdas udah itu si anak itu tuh mendekati sama Ustadz. Kamu kelihatannya seperti orang biasa ya, seperti abdasnya, wudhunya begitu. Iya Pak Ustadz, saya sering, jadi selama ini tuh saya biarpun perjalanan gini, saya yang berasa sama saya tuh nggak pernah kere. Cuma kalau subuh suka kelewat, kalau subuh mungkin karena capek ketiduran, bangun siang tuh kalau subuh selalu kesiangan. Oh begitu, kamu sekarang mau kemana? Iya kan saya mau di sini mau ikut sholat. Ya sesudahnya sholat, nggak tahu Pak Ustadz saya mau kemana. Langsung tuh saya masuk ke dalam, udah ngobrol sama Pak Ustadz tuh, masuk ke dalam.
sholat berjamaah. Udah sholat berjamaah tuh, dia doa dulu, ikut berdoa. Udah berdoa, si anak itu tuh langsung ditanya lagi sama Pak Ustadz tuh, kamu sebenarnya mau kemana? Gak tahu Pak Ustadz, saya mau jalan lagi ya Pak Ustadz, saya terima kasih, saya di sini udah mandi, udah ikut sholat, ya gak masalah kata Ustadz. Itu gak masalah, di sini kan masjid itu rumah Allah, berarti rumahnya siapa aja bebas, nggak ada bule, nggak ada hitam, nggak ada putih, pokoknya yang namanya masjid, orang yang masuk ke masjid insya Allah orang muslim, kata Ustaz. Ya Pak Ustadz, saya pamitan sama lanjutin perjalanan. Ya kamu sebenarnya mau kemana? Nggak tahu Pak Ustadz sih, kata si anak itu. Keluar dari masjid, terus jalan terus. Tuh keluar dari masjid tuh arahnya tuh ambil ke depan. Terus jalan, udah habis kampung di situ tuh, kelewatan hutan lagi di situ tuh. Si anak tuh ya mau nanya sama siapa, gak ada orang, sepi. Dia tuh langsung di situ tuh udah perjalanan beberapa jam tuh ada jalan setapak. Jadi si anak itu nggak ikutin jalan aspal, nggak. Lagi jalan terus ada jalan setapak, turun jalannya tuh ke bawah, turun nyampe ke kali itu. Di kali itu si anak tuh duduk merenung di batu tuh, duduk di batu. Dia sambil nangis, ya Allah, kok saya tuh hidup, kok saya sampai begini, jauh dari keluarga, hidup sebatang kara nih. Ya Allah, nih saya mau pulang, gak tahu jalan, kata si anak itu. Ya Allah, tolong, saya pengen pulang, ya Allah. Dia tuh selalu nangis di kali sambil duduk di batu itu kan, nangis pengen pulang. Gak ada orang, gak ada apa. Makin lama makin sore. Udah sore, dia lanjut perjalanan, nyebrang ke kali itu, nyebrang. Langsung masuk ke hutan. Masuk hutan lagi. Udah masuk ke hutan terus nanjak yang namanya binatang itu, benar dulu sih ya. Masih banyak binatang-binatang seperti ya monyet, ya babi, ya landak, segala macam banyak. Cuma yang nggak ketemu sama harimau aja si anak itu. Dia merenung jalan sambil bercucuran air mata tuh. Dia dalam pikirnya sih pengen pulang sebenarnya tuh. Pengen pulang, tapi nggak tahu jalan, semakin jauh tuh anak. Udah jauh gitu tuh, itu langsung entah tahu arahnya kemana, tuh dari jalan tuh. Masuk, turun gunung, naik gunung. Udah pas ya kurang lebihnya sekitar kalau sekarang sih sekitar jam 4 lah. Si anak itu mungkin kecapean, mungkin lelah. Terus si anak tuh manjat ke pohon, manjat di atas tuh. Pinggangnya tuh diikat di dahan sambil duduk. Itu si anak tuh kena angin enak, angin sepoi-sepoi, habis capek duduk kena angin. Si anak itu ketiduran di atas pohon, badannya diikat. Ketiduran tuh si anak tuh. Ketiduran enak banget, nyenyak, habis jalan jauh. Udah berapa jam tuh kurang. Pas bangun tuh udah malam. Itu juga bangun dikarenakan hawanya udah dingin, kedinginan tuh anak tuh. Si anak tuh di atas tuh duduk
celinguk, mau turun gelap, di atas takut. Si anak tuh nangis lagi. Ya Allah, saya pengen pulang ya Allah, kata si anak itu. Tapi saya pulang nggak tahu jalan ya Allah. Dia sambil menangis begitu tuh. Jadi si anak itu di luar kesadaran, ibu kayak iketan badannya tuh, iketan badan turun dari pohon tuh turun, entah tahu arahnya kemana, jalan lanjut, malam-malam tuh gelap, jalan. Dari belakangnya tuh ada yang ngikuti nih belakang tuh, di belakang tuh ada yang nanya, kata yang itu dari belakang tuh, bule kamu mau kemana? Terus si anak tuh jadi terkejut itu, terkejut pas nengok ke belakang, bukannya apa yang kelihatan sama si anak itu tuh, di belakang tuh ada seekor harimau. Terus si anak tuh gemeter, ketakutan. Saking takutnya anak itu, dia langsung mundur, mentok, nyender ke pepohonan. Si harimau itu semakin lama semakin dekat. Tapi anehnya tuh nggak masuk akal, si harimau itu bisa ngomong. Londo, kamu dia sabar. Percuma pulang juga, percuma. Udah lanjutin aja perjalanan. Kamu kan udah sama keluarga kamu, udah nggak di aku. Lanjutkan perjalanan kamu, kata si harimau itu. Insya Allah kamu bakal ketemu dengan kehidupan kamu yang sebenarnya. Lanjutkan perjalanan. Itu si anak tuh diajak ngomong sama harimau itu, jadi jantungnya tuh semakin, denyutnya tuh semakin normal. Udah normal 100%, dia langsung nyaut. Kamu bangsa apa kok bisa ngomong? Kan kamu tuh harimau, kok bisa ngomong? Ya emang sekarang harimau. Dulu waktu zaman jaya, waktu masih hidup di ini, kata si harimau itu, saya itu manusia yang bisa disebut kata orang-orang si jawara. Tapi kata si bule itu tuh ya, tapi kamu kok sekarang jadi harimau, kenapa? Apa kata si bule, apa kamu kena kutukan atau gimana? Enggak kena kutukan. Saya tuh dulunya punya ajian harimau, dulunya tuh waktu masih jadi jawara tuh. Kata si harimau itu, saya tuh sebenarnya nggak meninggal, nggak mati, hanya film. Si bule itu nanya lagi, apa itu film? Film tuh pindah alam, kata si harimau itu, pindah alam, pindah rupa, pindah wujud. Dulu si manusia, mungkin karena kelakuan si harimau seperti harimau gitu, serakah atau gimana, jadi sekarang udah begini. Oh jadi kamu tuh jawara dulu? Iya dulu jawara, punya ilmu harimau, kelakuan si harimau jahat, sama orang main bunuh, main ini, menyolong, garong segala macam. Dulu tuh waktu mau jadi harimau tuh perang dulu, berantem dulu tuh, berantem kalah. Kok jawara kalah? Iya itu orang itu emang masih muda, orang itu tuh yang berantem. Ya mungkin ilmunya udah lebih tinggi, mungkin bisa mengalahkan. Oh itu orangnya masih muda. Iya. Tapi kamu namanya siapa? Kata si bule tuh mau sama harimau. Kalau sekarang
di sini tuh orang manggil saya tuh si Tunggul, kata si harimau itu. Tunggul apa? Tunggul. Kok namanya aneh? Iya emang sekarang tuh yang kamu tadi duduk tuh di situ. Itu tempatnya aku, tempatnya saya, kata saya. Duduk di mana? Iya kamu di atas tadi. Udah sekarang gini aja, kamu udah naik ke punggung sini, nanti dianterin. Enggak takut diterkam. Enggak, udah kamu naik, nanti dianterin. Emang kamu mau nganterin kemana? Udah naik aja, naik. Si Londo itu langsung naik ke harimau itu. Si harimau tuh jalan aja dengan ya santai gitu ya. Jalan aja sambil ngobrol di jalan. Kamu cari-cari apaan di rumah tuh enak? Enggak Ki, kata si anak itu tuh. Saya tuh pengen bisa nolong orang yang sakit jadi sehat. Jadi tujuannya apa ya gitu, kata si anak itu. Oh berarti kamu punya pikiran mulia ya. Kamu emang orangnya keturunan Londo tapi jiwanya bagus, punya pikiran bagus, pengen nolong orang. Iya Ki, tapi kok begini sampai keluar hutan, masuk hutan, sampai ke sana ke sini putar-putar, tapi belum ada yang ngasih. Kata si harimau itu tuh, kan banyak yang ngasih, jadi kamu sering dipegang kepala kamu itu tuh ngasih apa itu Ki? Nanti juga sekarang sibuk kamu belum terbuka, nanti juga ada yang ngasih tahu di jalan di mana nggak, walau alam. Udah sekarang sih kamu lanjutkan perjalanan. Itu dengan si harimau itu si bule itu duduk di pundaknya harimau, di badannya harimau, duduk aja turun naik. Udah nyampe ke gubuk, terus si harimau itu ngomong lagi, udah kamu saya ngantar sampai ke di sini. Masalahnya daerah ke depan itu bukan daerah saya, kata si harimau itu. Ki, kok ada daerah-daerah, ada wilayah-wilayahnya kayak orang aja. Iya, kalau ke sana itu bukan daerah saya. Udah kamu nyampe sini aja ya, diantar sampai sini. Kamu hati-hati di depan, barang takut ada apa kamu jangan, kata si harimau itu. Kamu jangan sombong, jangan takabur, kamu harus merendah diri, jangan kasar. Udah kamu jalan, nanti sama Aki didoain kamu ya, biar tercapai tujuannya. Ya Ki, terima kasih. Itu si harimau itu sebelum pergi tuh dia manggil lagi, sini kamu duduk, kata si harimau. Mau apaan Ki? Udah duduk. Terus si anak itu tuh duduk di situ, terus si tangannya harimau itu nempel di kepalanya si anak itu, nempel di kepalanya tuh. Tahu mau ngapain nggak tahu tuh. Dia kedengarannya tuh baca doa-doa, ngambilnya dari ayat-ayat pendek kedengarnya. Udah gitu, ada yang berasa ke badannya si bule tuh. Si bule itu ngomong, kok Ki, badan saya kesemutan. Oh iya emang begitu, kesemutan. Udah beres begitu,
Itu si harimau itu ngomong lagi, udah kamu sekarang insya Allah jangan takut apa-apa kamu. Kalau ada apa-apa baca syahadat, baca kulhu atau baca apa, insya Allah bakal ada yang bantu. Walau alam antara siapa-siapanya nggak tahu. Oh iya Ki, terima kasih. Ya udah kamu lanjut perjalanan ya, hati-hati. Awas kamu jangan sombong ya. Ya Ki. Udah gitu tuh si harimau itu menghilang si harimau itu. Terus si anak tuh jalan semakin lama semakin masuk ke hutan, makin tinggi. Ya, jalan tuh udah ketemu sama harimau itu, anak jadi jiwanya tuh berani. Kurang lebih perjalanan 2 jam. Di depan ada yang manggil lagi, di depan tuh. Ada manggil. Hei Londo, tunggu. Si anak itu tuh berhenti. Nyari, tengok.